Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak dan sendi. Apakah kamu sudah bisa mengambil hikmah setelah belajar materi tersebut? Ibu berharap kalian sudah bisa memahami sekaligus mendapatkan hikmah setelah belajar materi tersebut. Hari ini kita akan melihat beberapa gambar. Semoga dari gambar berikut kita bisa menambah hikmah yang bisa kita ambil. Pernahkah kalian melihat kejadian ini? Seorang ibu mencari rumput membantu suaminya untuk memberi makan ternak. Seorang ibu yang tetap mencari rumput sekaligus membawa buah hatinya, berpeluh keringat tanpa melepaskan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan seorang ibu yang tangguh menyangga beban di pundak untuk meringankan beban hidup. Rumput ini akan dibawa ke rumah. Pakan ini akan dibawa ke rumah untuk memberi makan pada ternak. Sementara di belakangnya ada orang yang mungkin hidupnya lebih baik sehingga tidak mencari rumput. Nah, kita fokusnya ke sini, ibu ini. Ada juga bapak yang bermandi keringat keluar masuk hutan dan ladang untuk mencari pakan. Nah, seorang remaja, bahkan anak di masa sekolah ikut membantu orang tua. Kalau pada zaman dahulu, bapak ibu itu biasa membantu di dapur sebelum berangkat atau sesudah sekolah. Kalau yang laki-laki biasanya mencari rumput dulu untuk memberi pakan ternak. Jika tidak sebelum sekolah, biasanya sepulang sekolah mencari rumput. Jadi badannya yang masih kecil sudah diberi beban rumput yang begitu berat. Semua dilakukan dengan tujuan membantu orang tuanya. Nah, ternak itu bisa berupa kelinci, bisa sapi, bisa kambing. Bapak, ibu, dan anak-anak tadi telah merelakan tangan dan punggungnya untuk ternak di rumah atau sekedar mencari upah atas rumput yang diperolehnya. Jadi tidak semuanya mereka memiliki ternak. Ada yang mereka hanya mencari rumput atau pakan itu hanya untuk dijual karena dia tidak punya ternak. Setelah dijual, dapat uang, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi yang memiliki ternak, mereka menyimpan harapan besar suatu saat ketika menjual ternak mereka, mereka mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan karena mereka enggan meminta. Nah, saat ini mungkin tidak zamannya lagi dengan memanggul di kanan atau di kiri karena sebagian sudah memiliki kendaraan. Tapi tidak semuanya, mungkin masih ada. Yang sudah punya kendaraan tetap saja bertaruh nyawa, lebih mengutamakan pakan daripada dirinya sendiri. Ini ketika direm mendadak bisa terjatuh dan nyawa bisa menjadi taruhannya. Dan juga pemandangan ini. Kalian mungkin tidak pernah mengalami ini. Anak kecil yang sepulang sekolah atau sambil berangkat sekolah dia sambil membawa dagangan orang tuanya. Pundaknya yang mungil, tulangnya yang masih rapuh sudah diberikan beban yang begitu berat untuk membawa jualannya. Bukannya orang tuanya tidak sayang pada dia, tetapi mungkin ini adalah keterpaksaan agar dia bisa membantu orang tuanya. Kita seringkali melihat anak-anak yang seperti ini. Orang tuanya sudah tak mampu lagi, hanya mampu beraktivitas di rumah membuatkan sehingga anaknya lah yang terpaksa menjual makanan ini. Bahkan seorang bapak pun merasa berat menyangga dagangan ini, apalagi anak kecil yang tadi. Kita lihat di pundak kanannya diberi beban yang berat. Kita bisa bayangkan kalau bapak ini berjalan setengah kilo, 1 kilo atau berkilo-kilo menunggu dagangannya habis baru pulang. Sekarang sudah zamannya jualan online, mungkin para pedagang keliling ini sudah tersaingi oleh mereka. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menunggu dagangan yang habis pun berpotensi lebih lama. Nah, apakah kalian tahu ini di daerah mana? Ya, ini adalah daerah Kawah Ijen. Di sana banyak penambang belerang
Belerang adalah bahan tambang yang berwarna kuning ini biasanya digunakan untuk obat gatal atau beberapa bahan kimia lain ya. Ini yang nampak kuning-kuning ini adalah para penambang yang mencari belerang. Bongkahan belerang itu dipanggul di pundaknya dari bawah menuju ke atas. Jadi berjalan beberapa kilometer menaiki semacam gunung ya. Jadi turun naik kawah ini untuk mengangkut belerang yang berat ini. Bisa dibayangkan, karena ini batu, seperti batu, pasti sangat berat. Kalau 1 hari, 2 hari, 1 kilometer, 2 kilometer mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi bagaimana kalau aktivitas ini dilakukan selama bertahun-tahun dan setiap hari berjam-jam? Apa yang akan terjadi pada tulangnya? Tahukah kalian di daerah Ternate, di daerah timur Indonesia, beberapa anak masih mencari air dengan memanggul di kepalanya seperti ini. Kalau kalian hanya tinggal pencet tombol saja sudah keluar air secara otomatis. Dulu ibu kita pun juga menggendong kita di pundak kanan atau di kiri. Ibu sudah mengorbankan tulang punggungnya untuk mengasihi kita. Jika terus-menerus, apalagi anaknya suka gendong, maka tulang ibu bisa berpengaruh juga. Maka kita harus berterima kasih kepada ibu. Nah, saya yakin kondisi kalian sekarang lebih baik. Kalian bisa sekolah, kemudian tanpa lagi mencari rumput. Bahkan kalian diantar jemput saat berangkat ke sekolah, menggunakan tas yang bagus, sepatu bagus, seragam yang bagus. Tidak seperti gambar-gambar yang kita lihat tadi. Saya yakin orang tua kalian pun juga tidak seperti yang ada di pada gambar-gambar tadi. Jadi, tugas kita sekarang adalah bersyukur dan mengasihi orang-orang yang mengalami kekurangan. Banyak di antara kalian sudah memiliki tab, kemudian komputer, HP. Nah, tapi dengan kondisi kalian sekarang yang sudah serba tercukupi, tulang kalian tidak terganggu oleh aktivitas berat di punggung kalian yang mengangkat beban. Tapi sadarkah kalian bahwa dengan aktivitas berjam-jam di depan tab atau di depan HP atau komputer, itu pun bisa berpengaruh kepada tulang punggung kalian loh. Ada beberapa anak yang berjam-jam hanya untuk ngegame, tanpa memperdulikan posisinya, tanpa memperdulikan tulang punggungnya, bahkan matanya. Sehingga bisa dikhawatirkan nanti di masa depan tulangnya akan mengalami kebengkokan. Selain itu, beban yang berat yang disanggah saat kalian berangkat ke sekolah pun bisa berpengaruh kepada tulang punggung. Jangka panjangnya bisa nanti mengalami kelainan tulang belakang sehingga bungkuk seperti ini. Nah, beberapa kelainan tulang punggung yang sudah pernah kita pelajari ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Jadi kalau sering membungkuk, misalnya melihat laptop, melihat HP dengan membungkuk, boleh jadi nanti akan kifosis seperti ini. Atau menulis dengan kondisi membungkuk, bisa seperti ini juga. Nah, kalau yang miring begini, boleh jadi karena sering membawa tas berat di sebelah, atau menulisnya suka miring, nah itu juga bisa kemungkinan akan terkena skoliosis. Kalau kondisi normal begini, tulangnya cenderung lurus. Kalau lordosis cenderung menonjol ke depan. Seperti menantang ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak lagi harus menyangga beban berat. Kita sudah dengan berbagai fasilitas. Tugas kita adalah belajar dengan baik sekaligus menyayangi tulang kita. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, cukup kalsium, kemudian melakukan aktivitas yang tidak merugikan tulang belakang. Kalau membawa tas, gunakanlah di kanan dan kiri, sehingga beban itu merata di punggung. Saat kalian membaca atau belajar, ambillah posisi yang pas, sehingga tidak membungkuk atau sambil tiduran, sehingga matanya sehat, tulangnya pun sehat. Nah, kalau beban kalian terlalu berat, yang di dalam tas, lebih aman jika kalian menggunakan tas yang bisa ditarik seperti ini.
Karena dengan menggunakan tas yang ada rodanya begini, beban akan terasa lebih ringan sehingga tulang punggung kalian tidak bermasalah.